Halo semua, Muradi di sini. Hari ini aku mau bikin tutorial atau sekedar sharing pengalaman gimana aku bikin mockup dan ngejualnya di beberapa marketplace desain seperti Creative Market, Freepik dan Graphic River. Sebenarnya banyak sih marketplace lain yang kita bisa jual hasil karya desain kita di internet. Tapi buat kalian yang belum tahu apa atau belum pernah dengar sebelumnya apa itu mockup, mockup ini sebuah media presentasi ya, atau bisa dibilang apa ya, media presentasi dalam bentuk realnya sebuah konsep itu gimana. Nah, aku juga bingung cara ngejelasinnya, mending kita lihat langsung ya. Contohnya, ini dari Moyo Studio, dia ngejual mockup frame di Creative Market. Nah, misalnya ini frame mockup. Jadi mockup di sini maksudnya mockup Photoshop ya. Jadi yang kita jual itu file Photoshop. Jadi yang si Moyo ini jual sekedar frame foto putih kok blank yang begini. Nah, nanti kita bisa naruh foto atau hasil karya desain digital kita di dalam frame ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, contoh lain magazine mockup juga dari Moyo Studio. Misalnya si pembuat layout majalah ini sebelum mereka mencetak majalahnya, dia bakalan nunjukin dulu ke si klien layout atau hasil desain dia sebelum dicetak ke si klien dengan menggunakan mockup ini untuk sebagai media presentasi supaya lebih menarik untuk ditunjukkan ke si kliennya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin realistis mockup itu dengan dua cara. Pertama, kalian bisa gunakan kamera kalian untuk mendapatkan base image atau gambar dasar untuk pembuatan mockupnya. Atau cara yang kedua, kalian bisa gunakan software 3D seperti Blender, 3D Max atau Maya dan software-software sejenisnya lainnya. Tapi kita akan fokus bikin mockup itu dengan menggunakan software 3D, lebih tepatnya software Blender. Tapi terserah kalau misalnya kalian bisa menggunakan 3D Max atau Cinema 4D atau Maya, kalian bisa gunakan juga itu. Jadi gambar dari hasil renderan software 3D bakalan kita masukkan ke Photoshop. Jadi untuk membuat realistis mockup di tutorial ini kita menggunakan dua buah software. Yang pertama itu Blender dan Photoshop. Blender kalian bisa langsung download installernya di web resminya yaitu blender.org. Jadi kalian nggak perlu bayar apa-apa karena Blender ini project open source, jadi free di download siapapun. Nah, untuk yang keduanya itu kita pakai namanya Photoshop. Photoshop ini kalian harus bayar. Bayarnya per bulan. Di sini ada beberapa paket yang bisa kalian pilih. Misalnya untuk fotografi, Photoshop, sekedar Photoshop. Kalau paket fotografi itu kalian bisa dapat Lightroom sama Photoshop. Selanjutnya aku pengen saranin ke kalian, karena ini bukan tutorial yang basic sekali, tapi aku pengen nyaranin kalian sebelum kalian mengikuti tutorial ini, ada baiknya kalian belajar sedikit tentang Blender dari videonya Dodi Priatmono, karena dia ngejelasin dasar-dasar Blender dengan sangat baik. Kalian bisa lihat beberapa tutorial basic Blender yang mana kalian bakalan dijelasin setiap tool yang ada di Blender apa fungsi-fungsinya. Sedangkan di video aku cuma ngejelasin tool-tool dasar sekedar pembuatan mockup gitu. Kalau misalnya kalian pengen lebih detail atau lebih jelas, kalian coba lihat video-videonya dengan penjelasannya yang cukup baik menurut aku. Si Dodi Priatmono ini dia tutorialnya bahasa Indonesia. Cuman kalau kalian misalnya tertarik untuk yang berbahasa Inggris, bisa ke channelnya Blender Guru, juga banyak tutorial yang bagus. Kalian bisa
ikutin untuk menambah referensi tutorial Blender. Dan untuk Photoshop basic kalian bisa lihat channelnya Fix Imperfect. Di sini ya banyak tutorial bagus tentang trik and tips tentang Photoshop. Nah, aku mau kasih gambaran sedikit tentang tutorial ini, apa yang akan kita bikin, yaitu hand sanitizer mockup. Nah, di sini nanti kita bakalan modeling objek hand sanitizer dan boxnya, dan nanti kita modelingnya di Blender, dan kemudian setelah kita render, nah hasil renderan itu langsung kita masukkan dia ke Photoshop untuk bisa kita jadiin mockup. Nah, fitur-fiturnya nanti kita bakalan bikin dia spark objeknya, dan misalnya untuk ganti warna tuh botol dan warna botolnya, dan warna boxnya juga kita bisa kasih fitur untuk bisa diubah warnanya. Dan juga si shadownya juga bisa kita ubah warnanya. Nah, demikian sekilas tentang yang akan kita bikin di tutorial pembuatan mockup ini. Nah, sebelum mulai, kita simak intronya dulu, guys. Oke, langsung aja kita mulai. Ini halaman utama Blender. Oh ya, sekali lagi aku nggak bakalan jelasin setiap tool yang ada di Blender, karena emang ini bukan tutorial basic Blender yang mana kalian bakalan dijelasin setiap tool yang ada di Blender. Tapi aku bakalan coba jelasin ke kalian setiap tool yang bakalan aku pakai saat pembuatan model hand sanitizer ini. Dan ini kalian bisa lihat keterangan apa yang aku klik dan yang aku ketik di keyboard. Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ini. Misalnya nanti aku klik kanan, dia akan muncul notif warna putih di bagian misalnya contohnya nih, aku klik kanan atau aku klik kiri atau aku scroll, ada keterangannya juga ada nih di bawah. Kalian bisa tahu apa aku scroll ke depan atau aku scroll ke belakang. Ini tombol scroll. Misalnya aku klik di tombol scroll itu, dia akan muncul middle di sini. Dan aku misalnya ketik K, bakalan keluar keterangannya K, L, M. Nah, gitu contohnya. Jadi kalian misalnya bingung apa yang aku ketik atau klik, kalian bisa lihat keterangannya di sini. Walaupun ntar aku sebut juga, misalnya aku mau tekan S di dalam proses pembuatan ini. Ya. Jadi pertama untuk bikin hand sanitizer, aku bakalan hapus dulu objek defaultnya, tekan X dan muncul menu delete, tekan kiri. Untuk add objek baru, kalian bisa tekan Shift A, bakalan muncul menu pilihan, pilih silinder. Silinder ini objek dasar yang bakalan kita manipulasi jadi botol hand sanitizer. Kalau kalian mau ngubah ini lebih halus, kalian bisa lihat di sini. Misalnya kalian ubah ini, bakalan banyak ini ya. Cuman untuk sekarang cukup 32 aja dulu. 32. Ntar bisa kita halusin lagi. Nah, misalnya aku mau naikin ke atas ini objek, tekan G, terus tekan Z ke sumbu mana aku pengen pindahin dia, Z. Atau kalian bisa pilih ini icon navigasi ini, klik, dia bakalan muncul arrow navigasi yang kalian bisa tarik ke atas ke sumbu X
sumbu Y, sumbu X. Untuk mutar-mutar objek ini kalian bisa tekan tombol tengah, kemudian mainin mouse kalian. Tombol scroll tengah diklik, dipendam, dan untuk mutarin view kita di objek. Oke. Sekarang ini objek kita masih dalam objek mode. Jadi untuk memanipulasi objek ini kita lebih leluasa di mode edit mode. Cara pindah ini masih dalam objek mode. Untuk pindah ke edit mode itu kalian bisa tekan tab. Bakalan muncul, terus pilih edit mode. Edit mode. Kalau mau balik lagi ke objek mode, tekan tab. Di sini dah, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Dah, balik lagi ke objek mode, ke edit mode. Jadi untuk memanipulasi objek silinder ini, untuk edit objek itu biasanya di edit mode. Di edit mode ini ada 3 mode seleksi. Yang pertama itu vertex select. Nah, ini namanya vertex select. Yang titik-titik ini. Kalau ini edge select. Edge select. Itu sisi garis gini ya. Terus ada face select. Nanti ntar nih kita sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya ada saat-saat kita pakai vertex select, edge select, ada saat-saat untuk face select. Misalnya aku mau ini bagian atas nih, face yang bagian atas ini agak memanjang, pilih yang face select ini, kemudian kalian balik lagi ke sini ke icon arrow, terus klik di sini di objeknya, di face yang mau kita naikin, terus angkat ke atas, terus udah. Kira-kira aja secukupnya, semana kalian pengen objek hand sanitizer ini, sepanjang mana kalian pengen. Kita coba di sini dulu ya. Ya di sini cukup. Terus kita mau dia di sini agak bulat ya, nggak peta kayak gini. Kita langsung aja agak bulat di sini. Aku nggak mau dia patah gini. Langsung kita select face yang mau di ini. Misalnya yang atas ini, Ctrl B langsung tekan. Ini kan belum bulat nih, cuma dia kepotong 2 bagian aja. Setelah Ctrl B, tekan scroll mouse kalian ke depan, dia bakalan nambah poligon ya, kalau nggak salah. Dia bakalan mecahin lagi di tengah itu ke beberapa bagian, jadi lebih smooth ya. Di sini cukup. Oke, gini. Ulangi lagi. Select dulu face ya. Face yang di atas ini. Kemudian Ctrl B. Aku udah. Pertama kan gini dah. Kalian scroll ke depan. Pecahannya seperlunya aja, jangan terlalu banyak, karena ini bakalan memakan RAM kalian kalau terlalu banyak. Sekiranya secukupnya aja. Segini bisa. Ini ntar bisa kita smoothin lagi pakai modifier namanya. Jadi untuk sementara ini cukup gini aja dulu. Oke. Kemudian yang di bawah ini juga perlu kita smoothin ya. Masih di face select. Untuk di select kalian tekan shift, klik sekali lagi, atau kalian bisa
klik di luar area objek, di luar objek. Misalnya kalian klik di sini, select, deselect, select, deselect, deselect. Ya. Seperti yang di atas tadi, select lagi di sini, kemudian Ctrl B. Ctrl B. Misalnya menurut kalian ini terlalu banyak, enggak kayak yang di atas, kurangin aja pakai scroll. Yang bawah gini aja cukup. Ya. Kemudian balik lagi ke edit mode. Kalian bisa object mode, edit mode. Jangan lupa untuk manipulasi objeknya itu kalian di edit mode ya. Kemudian tekan I, kita mau insert face lagi di dalam ini. Select dulu ini ya, yang bagian face bawahnya ini, kemudian tekan I untuk insert face. Ini kita bakalan bikin lubang bawah nih sedikit. Kita bakalan bikin lubang di bawah ini seperti botol-botol biasanya. Kemudian tekan E untuk extrude. Tekan E itu extrude. Tekan klik E, kemudian naik dia ke atas, tolak dia ke atas. Nah, E. Dirasa-rasa aja secukupnya. Dah. Kemudian kalian perlu select ini, sisi yang ini ya. Klik dulu di ini, di edge select. Dah. Untuk select, kan ini misalnya kita select satu, tekan shift untuk select lagi, tekan shift pendam ya, shiftnya dipendam. Klik. Itu terlalu bikin lama ya waktunya kalau kalian select satu-satu gini, tekan shift, pendam shift. Jadi caranya kalian bisa klik 2 kali di bagian tengah-tengah ini, klik 2 kali, deselect, klik 2 kali. Jadi dia langsung ngeloop ya, seleksinya semua bagian yang sekeliling gitu. Kemudian kita Ctrl B lagi atau bikin bevel, Ctrl B. Oke. Dah sini ya, jadi gini dah. Kemudian kan udah nih, kemudian kita ambil lagi yang face ini, kemudian Ctrl B lagi. Ctrl B lagi. Dah. Jadi udah smooth nih. Ini yang ini bisa smooth lagi, bisa patah-patah ini jadi berkurang pakai modifier. Tapi sekarang cukup dulu yang bagian di sini ya. Kemudian kita edit mode lagi. Ini kita nonjolin dia sedikit ke bawah, tekan I. Nggak usah tekan I lagi. Oh iya, tekan I, terus klik kanan. Kita mau dia setiap face ini jadi satu vertex. Jadi kita gabungin beberapa edge ini jadi satu vertex. Caranya AL select dulu face yang mau kita jadiin satu titik ini, terus tekan LTM, terus pilih yang add center. Jadi dah jadi titik ini titik nih, kita turunin aja sedikit. Oke. Tapi di sini udah objek dasarnya udah oke. Kita tinggal nambahin modifier,
add modifier yang namanya subdivision surface. Jadi dia lebih smooth. Nah, kalian bisa lihat nih. Tapi ini kayak masih ini ya. Kita hapus saja dulu ini. Delete vertex. Jadi kita tekan face untuk nambahin face. Jadi kalau misalnya tadi klik di sini, kita X kemudian delete vertex, dia akan bolong. Tuh tambah lagi kayak tadi, klik 2 kali bagian sini supaya dia ke select semua satu lingkaran ini. Tekan F untuk select face, kemudian tekan I untuk insert face. Di dalam face tadi ini ada face lagi, kemudian kita turunin dia sedikit. Oke. Udah. Jadi masih ada nih kelihatan kotak-kotak ini nggak smooth ya. Kita tinggal klik aja, klik kanan, shift smooth. Nah, ini udah. Mungkin ini bisa kita turunin bawah lagi sedikit. Sudah. Jadi kalau kalian mau nambahin di tengah-tengah ini satu edge melingkar gitu, kalian tinggal tekan Ctrl R, tempatin dia di sini. Kalau misalnya di sini karena kita perlu di sini ya, di sini aja. Klik kiri. Pas klik kiri pertama, kalian masih bisa nge-slide dia ke bagian sini atau ke bagian sini. Tapi karena kita memang perlu yang di tengah-tengah ini, jadi klik kanan aja sekali lagi. Atau kalian mau di sini tinggal klik kiri. Atau mau Ctrl R ulang lagi, klik kiri. Kalian slide. Kalau mau di tengah, klik kanan aja. Jadi dia ke tengah. Dah. Di sini kita mau insert lagi satu lagi. Insert face. Kita ke bawahin lagi. Oops. Oke. Yang ini klik 2 kali. Ini sedikit. Oke. Siap. Udah dulu yang ini.